Halo semuanya, ketemu lagi pada seri Matematika Bisnis. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mensketsa grafik fungsi. Nah, di sini kita punya permasalahan sebagai berikut ya. Jadi ada fungsi C di sini, 2x kuadrat tambah 3x tambah 8, ini menyatakan biaya total untuk memproduksi X unit dari suatu komoditas. Maka dari itu, di sini X-nya haruslah positif ya. Dan kita bisa mendefinisikan biaya rata-rata itu sebagai biaya total dibagi dengan jumlah unit yang diproduksinya. Jadi CX per X gitu ya, kita namakan dengan fungsi A. Nah, di sini kita ingin mensketsa grafik fungsi Y sama dengan AX. Nah, untuk mensketsa grafik fungsi, kita perlu melakukan beberapa prosedur. Secara umum, saya bisa tuliskan sebagai berikut ya. Jadi pertama-tama kita bisa tentukan domain fungsinya. Nah, sekali lagi domain adalah syarat-syarat untuk X-nya agar fungsi dalam kasus ini Y sama dengan AX-nya, fungsi AX-nya ini terdefinisi ya. Nah, lalu setelah itu kita bisa tentukan titik potong koordinat. Titik potong dengan sumbu koordinat ya. Sumbu koordinat. Jika kita ingin menentukan titik potong grafik dengan sumbu X, berarti kita buat Y-nya sama dengan 0. Sedangkan kita ingin menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y, berarti kita buat X-nya sama dengan 0. Selanjutnya baru kita lihat asimtot. Nah, asimtot ini ada dua. Yang pertama kita akan lihat dulu asimtot datar. Ini artinya adalah garis mendatar. Kita sebutnya Y sama dengan L, yang memenuhi limit X menuju tahingganya dari fungsinya fungsi AX gitu. Ini haruslah sama dengan L. Atau kita juga harus mengecek limit di minus tahingganya juga. Nah, seandainya ini berbeda, kita sebutnya L1 dan L2, maka asimtot datarnya itu sendiri ada dua jadinya. Garis Y sama dengan L1 dan Y sama dengan L2. Gitu. Lalu ada asimtot tegak. Ya, asimtot tegak ini bentuk garisnya adalah garis tegak, yaitu X sama dengan C. Nah, C-nya seperti apa? C-nya adalah yang membuat limit satu sisinya yang menuju C, misalkan C dari kiri, dari fungsi AX ini menuju tahingga atau min tahingga, atau kita punya limit kanannya. Jadi ini cukup limit satu sisinya saja. Nah, perhatikan di sini kita punya ini juga sama ya, atau min tahingga gitu. Nah, di sini untuk asimtot tegak kita cukup memerlukan satu syarat saja dari sini terpenuhi ya. Jadi di sini kita punya 4 syarat ya, limit kirinya menuju tahingga atau min tahingga, atau limit kanannya menuju min tahingga atau tahingga. Cukup salah satu dari keempat syarat ini terpenuhi, maka X sama dengan C menjadi asimtot tegaknya. Nah, selanjutnya kita akan melihat syarat turunan. Jadi, yang keempat adalah kemonotonan. Kemonotonan ini mendefinisikan dari grafik fungsinya itu sedang naik atau sedang turun gitu ya. Nah, ini bisa kita tahu dari mana? Kita bisa lihat dari turunan pertamanya. Jadi kita akan memandang turunan pertamanya, yaitu A aksen X gitu ya. Nah, di sini jika kita punya A aksennya ini positif, artinya kita punya grafiknya monoton naik. Monoton naik ya. Lalu jika kita punya dia negatif, artinya kita punya grafiknya monoton turun. Nah, jika kita punya sama dengan 0, artinya ini kita sebut sebagai titik stasioner. Nah, titik stasioner ini adalah titik di mana calon dari maksimum atau minimum fungsi ya. Nah, selanjutnya
Setelah kita lihat turunan pertama, kita akan lihat turunan kedua yang menyatakan kecekungan dari grafik fungsi. Kecekungan artinya kita akan memandang A double aksen sekarang ya. Memandang A double aksen X. Yang terjadi jika dia lebih besar dari 0, ini grafiknya, grafik akan cekung ke atas. Nah, untuk membayangkan cekung ke atas itu seperti apa, kalian bisa membayangkan bentuk parabola Y sama dengan X kuadrat ya. Kira-kira bentuknya parabola yang terbuka ke atas. Jadi sebenarnya cekung ke atas di sini bisa kita artikan juga, atau bisa kita lihat juga dari grafiknya terbuka kemana gitu ya, terbuka ke atas dalam kasus ini ya. Nah, untuk sebaliknya, jika turunan keduanya negatif, kita akan punya grafiknya cekung ke bawah. Bawah ya. Atau kita bisa lihat grafik yang terbuka ke bawah seperti ini. Nah, dari syarat keempat dan kelima, kita bisa merangkum menjadi satu buah tabel sebagai berikut ya. Jadi kita punya turunan pertama, kita sebutnya A aksen, turunan kedua kita sebutnya A double aksen. Di sini ada positif, negatif, jadi ada 4 kombinasi gitu. Nah, jika A aksen dan A double aksennya positif, artinya dia monoton naik dan cekung ke atas. Jadi bentuknya seperti ini, kira-kira nanti grafik fungsinya. Lalu jika dia monoton turun, namun masih cekung ke atas, bentuknya akan sebagai berikut. Di sini dia cekung ke bawah, namun masih monoton naik di sini ya. Bentuknya seperti ini. Dan untuk monoton turun, cekung ke bawah, bentuknya seperti ini. Gitu ya. Jadi kita mempunyai berbagai bentuk karakteristik ya untuk masing-masing kombinasinya. Tanda dari turunan pertama dan turunan kedua. Oke, sekarang kita akan melihat grafik fungsinya dari rumus fungsinya terlebih dahulu. Jadi di sini kita akan lihat dulu AX-nya, ya, fungsi AX-nya. Ini seperti apa? Ini adalah 2x kuadrat tambah 3x tambah 8 dibagi dengan x. Atau kita bisa bagi seluruhnya dengan x ya, suku demi suku kita akan punya 2x tambah 3 ditambah 8 per x. Ini bisa kita lakukan karena x-nya tidak pernah 0 ya. Di sini x-nya selalu positif, jadi aman. Oke, jadi kita akan menggambar atau mensketsa grafik fungsi 2x tambah 3 ditambah 8 per x. Untuk x yang positif saja. Pertama-tama, kita akan lihat dulu domainnya. Nah, domain dari fungsi, biasanya kita melihat apa yang bahaya ya. Yang bahaya itu biasa ada 2. Itu yang pecahan, kalau pecahan berarti penyebutnya nggak boleh 0, atau akar. Kalau akar berarti dalamnya harus tak negatif, gitu ya. Namun, dalam kasus ini adalah soal cerita. Biasanya kalau soal cerita kita harus memahami dulu apa arti X itu, gitu ya. Di sini X ini menyatakan banyaknya unit dari suatu komoditas. Dan di sini diberikan juga X-nya positif, maka dari itu kita akan gunakan domain yang sesuai dengan ceritanya, yaitu adalah X yang positif. Kebetulan domain dari fungsi itu sendiri adalah X yang tidak boleh 0, dan ini sudah termasuk dalam domain yang akan kita gunakan, gitu ya. Selanjutnya kita akan lihat titik potong. Titik potong dengan sumbu X dulu. Jadi kita punya Y-nya 0. Berarti kita ingin menentukan X biar 0 sama dengan 2X tambah 3 tambah 8 per X. Nah, sekarang kita lihat ruas kanannya di sini. Karena X-nya positif, 2X tambah 3 pasti positif. 8 dibagi sesuatu yang positif juga positif. Nah, berarti yang ruas kanan ini pasti akan selalu positif nilainya. Tapi yang di sebelah kiri, di ruas kirinya, ini sama dengan 0. Artinya ini apa? Ini tidak mungkin. Gitu ya. 0 tidak mungkin akan sama dengan bilangan positif. Jadi kita tidak akan mempunyai titik potong dengan sumbu X. Sedangkan dengan sumbu Y, artinya kita buat X-nya 0, ini juga tidak mungkin. Karena 0 tidak termasuk dalam domain kita. Sekali lagi, ingat-ingat bahwa domain itu adalah syarat
untuk X-nya agar fungsi A-nya terdefinisi ya. Jadi kalau X-nya 0 ini tidak boleh karena tidak memenuhi syarat gitu. Oke, jadi kita punya di sini grafiknya tidak memotong sumbu X maupun tidak memotong sumbu Y ya. Selanjutnya kita akan lihat asimptotnya. Nah, untuk asimptot kita akan lihat dulu asimptot datar. Asimptot datar berarti kita akan menghitung limit X menuju min tahingga dari AX-nya yaitu 2X tambah 3 tambah 8 per X. Lalu kita juga akan menghitung limit X menuju tahingganya juga ya. 2X tambah 3 tambah 8 per X. Nah, ini akan menjadi apa? Sekarang kita tahu bahwa limit X menuju min tahingga maupun limit X menuju tahingga dari 8 per X ini akan menuju 0 ya. Karena 8 dibagi sesuatu yang sangat besar negatifnya atau sangat besar positifnya. Ini akan menuju 0. Namun, kita lihat ada suku 2X plus 3 di sini yang akan selalu mengecil tanpa batas kalau kita pasang X-nya sangat kecil dalam artian sangat negatif atau membesar tanpa batas jika X-nya sangat besar. Jadi di sini hasilnya akan menjadi min tahingga dan tahingga. Artinya, grafik fungsi ini tidak mempunyai asimptot datar ya. Sedangkan untuk asimptot tegak, kita perlu curiga terlebih dahulu bahwa fungsi ini adalah fungsi pecahan. Berarti dia tidak terdefinisi atau kemungkinan besar limitnya akan menuju tahingga atau minus tahingga ketika penyebutnya 0. Dalam kasus ini ketika X-nya 0. Jadi kita akan cek limit X menuju 0, pilih salah satu sisi, misalkan saya pilih sisi kanan, jadi 0 plus dari AX-nya. 2X tambah 3 ditambah 8 per X. Dan ini hasilnya seperti apa? Kita lihat 2X tambah 3, jika kita dekatkan menuju 0, dia akan menuju 3, ya. Lalu 8 per X, jika kita dekatkan 0 dari kanan, artinya adalah X-nya positif namun sangat kecil, gitu ya. Jadi 8 dibagi sesuatu yang positif namun sangat kecil, yang menuju 0. Artinya ini akan menuju tahingga, gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah tahingga. Maka dari itu kita bisa simpulkan asimptot tegaknya adalah garis X sama dengan 0. Atau tidak lain adalah sumbu Y, ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melihat turunan dari fungsi ini, ya. Jadi kita lihat sebagai berikut. Oke, jadi kita punya di sini AX-nya adalah tadi 2X ditambah 3 ditambah 8 per X ya. Atau biasa kita bisa tuliskan juga dengan 2X tambah 3 tambah 8 dikali X pangkat min 1. Maka dari itu turunan pertamanya kita punya adalah 2, turunan dari 3 habis, turunan dari 8 dikali X pangkat min 1 adalah minus dari 8 dikali X pangkat min 2. Atau kita bisa tuliskan sebagai 2 dikurangi 8 per X kuadrat, gitu ya. Sedangkan turunan keduanya, ini adalah turunan dari 2 habis, turunan dari minus 8 per X kuadrat. Itu adalah minus 8 dikali dengan minus 2 dikali dengan X pangkat min 3, gitu ya. Atau kita tuliskan sebagai 16 per X pangkat 3. Nah, di sini dengan catatan X-nya positif, kita bisa lihat bahwa 16 per X pangkat 3 ini juga akan selalu positif, gitu ya. 16 dibagi sesuatu pangkat 3 dari bilangan yang positif, ya. Kalau kita punya bilangan positif, dipangkatkan 3, masih positif pastinya. 16 dibagi bilangan yang positif, pasti masih positif. Maka dari itu kita akan punya grafiknya akan selalu cekung ke atas, ya. Dan sekarang kita lihat ini, yang turunan pertama kita bisa samakan penyebut. Jadi kita punya 2X kuadrat min 8 dibagi X kuadrat. Atau bisa kita faktorkan 2-nya menjadi X kuadrat min 4, gitu. Dan ini bisa kita faktorkan lagi menjadi X min 2, X plus 2, ya. Jadi di sini kita punya pembuat nolnya adalah min 2 dan 2 pada pembilang dan pada penyebut adalah 0, ya. Jadi di sini kita ingin melihat tanda dari A aksen.
Namun kita hanya berfokus ke X yang positif saja, jadi bagian ini tidak kita pedulikan. Sekarang kita bisa menguji satu buah titik, misalkan X sama dengan 1, kita punya 2 dikurangi 8 per 1 kuadrat itu min 6. Jadi di sini negatif ya. Lalu karena di sini 2 itu punyanya faktor X min 2 yang pangkatnya pangkat 1 ya, pangkat ganjil, maka dari itu tandanya akan berubah. Nah, artinya ketika dia negatif, A aksennya berarti dia monoton, turun. Ketika di sini lebih besar dari 2, A aksennya positif, artinya dia monoton, naik ya. Jadi bisa kita simpulkan bentukannya seperti ini. Kalau kita gabung ya, di sini 0, di sini 2. Di sini 0 itu A aksennya turun, namun cekung ke atas. Jadi bentukannya seperti ini. Lalu setelah 2 dia naik, tapi cekung ke atas. Jadi bentukannya seperti ini. Gitu ya. Kira-kira bentukannya seperti itu. Dan kita bisa gunakan satu buah titik bantu. Kita bisa hitung A2. Oke. Jadi 2 kali 2 ditambah 3 ditambah 8 per 2. Yang adalah 4 tambah 3 tambah 4. Itu 11 ya. Jadi di 2 nilainya adalah 11. Dan kita bisa lihat di sini turun, di sini naik. Artinya 2 ini adalah titik minimum ya. Minimum. Kita sebutnya lokal ya. Minimum lokal. Nah, selanjutnya kita akan coba gambar grafiknya dari semua hal yang sudah kita ketahui ini ya. Oke, di sini saya sudah siapkan koordinat kartesiusnya, jadi jangan lupa beri nama subuhnya gitu. Dan tadi kita punya informasi-informasi bahwa A2-nya 11, lalu selalu cekung ke atas gitu ya. Cekung ke atas, lalu turun di selang 0x2, naik di selang x yang lebih besar dari 2, dan x sama dengan 0 itu asimtot tegak ya. Oke, dengan limit x menuju 0 plusnya dari AX itu adalah tahingga gitu. Jadi misalkan saya beri nama di sini 2, di sini 11-nya. Ini skalanya tidak sesuai skala ya, ini saya cuma buat sketsa grafiknya saja ya. Jadi dia mulai dari bilangan yang sangat besar yang menuju 0, dia akan turun di titik 2,11, lalu dia akan naik lagi ya. Dan ini bentuknya adalah cekung ke atas. Dan sesuai yang tadi kita sudah peroleh, titik 2,11 ini adalah titik minimum lokal. Dan ini adalah grafik dari Y sama dengan AX yang kita inginkan. Oke, jadi begitu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.